Jadi ini ya teman-teman, kapan yang tepat kita harus beli bibit katak porang, kapan yang tepat kita harus membeli bibit dari umbi porang. Kita harus benar-benar tahu kualitas mana yang bagus, kualitas mana yang nggak bagus, bibit seperti apa yang bagus, bibit seperti apa yang tidak bagus, seberapa banyak penyusutan yang akan terjadi ketika kita menyetok dan membeli di awal bulan-bulan panen seperti ini, ataukah nanti kita harus membeli di akhir masa musim kemarau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Keluarga Exmut. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, sehat selalu ya teman-teman semua. Semoga senantiasa diberikan keberkahan dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Hari ini sudah akhir Maret ya teman-teman. Cuaca cukup cerah ini, agak mendung-mendung dikit lah. Ini sambil kami menjemur kuda-kuda supaya sehat ini kuda-kudanya. Tema hari ini kami mau mencoba mereview kondisi tanaman porang kami yang sudah akhir-akhir masa dorman ya. Meskipun belum semuanya dorman teman-teman. Ini yang kami tanam di sekitaran pekarangan yang ada ya. Kalau yang di lokasi sebelah sana sudah ini apa namanya, yang di bawah pohon pepaya itu sudah mayoritas dorman 80%. Ya, meskipun belum kering sempurna. Nah, ini kalau yang di sekitaran pekarangan-pekarangan seperti ini masih pada hidup, yang lain ada juga yang sudah dorman. Nah, ini coba kami sendirikan ya, maaf, kami sendirikan. Ini dari katak hasil panen dorman. Ini kondisinya seperti ini ya teman-teman. Jadi sedikit tips yang ingin kami bagikan ke teman-teman semuanya, bagaimana supaya bisa aman dalam memilih bibit katak porang maupun dari umbi porang, karena bibit itu termasuk ini apa namanya, penentu ya teman-teman, termasuk penentu bagus tidaknya nanti pertumbuhan tanaman porang ketika sudah kita tanam di lahan. Nah, ini masih campur aduk ya teman-teman, kondisinya bibit kataknya ini masih campur aduk seperti ini, karena biasa dari apa namanya, hasil panen gitu kan, memang ada yang besar, ada yang kecil, ada yang segede ini, ada yang kecil banget kayak gini, cimbling cilir ini yang sangat kecil. Nah ya, kalau untuk teman-teman yang ingin beli bibit tanam porang ya, baik itu dari katak maupun umbi, memang bicara aman ini tentunya, bicara safe ya, safety untuk amannya itu memang nanti belinya di bulan-bulan 5 ke atas ya, bulan-bulan Juni, Juli kayak gitu, itu cenderungnya aman. Kenapa saya bilang aman? Karena bibit-bibit yang tersedia di bulan-bulan seperti bulan Juli, Juni, Juli, April paling cepat lah ya, itu termasuk dari jenis bibit katak maupun umbi yang istilahnya itu sudah tua teman-teman, tua sempurna lah ya, baik tua di dalam tanahnya atau tua di atas pohonnya, ataupun tua dari kondisi apa namanya, ini apa namanya itu, dorman ya, dorman sempurnanya itu kondisinya dia tua sempurna. Kalau mangga itu istilahnya mangga matang pohon, istilahnya begitu ya. Seandainya ada yang dipetik, kalau mangga tua itu kan tetap enak manis ya, itu kalau matang sempurna. Tapi kalau porang ini lebih sempurnanya lagi kalau dia dipetik atau diambil dalam kondisi sudah roboh ya, sudah roboh dan kering batang maupun daunnya porangnya. Nah, kenapa tadi ya saya menyarankan untuk beli bibitnya itu di bulan-bulan 45 ya, 5 ke atas itu lebih aman ya, karena di bulan-bulan seperti itu sudah terkarantina teman-teman. Jadi baik bibit katak maupun umbi itu sudah karantina. Jadi seperti ini kan
masih campur aduk teman-teman ya. Jadi dari hasil panen kayak gini, ini masih campur aduk. Campur aduk di sini maksudnya ada bibit yang kondisinya bagus, sempurna, tua gini. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang bibit dia tidak sempurna. Karena kan tidak 100% namanya tanaman di lahan kebun itu terus dorman sempurna itu nggak mungkin teman-teman. Pasti ada yang entah kena jamur kah, batangnya, jamur batang seperti itu. Akhirnya apa? Yang kena jamur batang itu ya dia roboh sebelum tua sempurna ya. Dia roboh sebelum tua sempurna. Nah, ketika dia roboh belum tua sempurna, di situ bibitnya jadi bisa dibilang tidak sempurna. Nah, kayak gini ya. Ini kan termasuk bibit-bibit yang ini bisa jadi yang dari pohon yang kurang bagus. Nah, makanya di sini nanti ada proses penyortiran, ada proses karantina. Terus namanya orang kerja di kebun. Ini juga bukan katak ya, teman-teman. Ini bukan katak tapi batu. Ini batu kerikil. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Jadi bibit yang baru petik, baru dari petani apalagi itu ya yang campur aduk kayak gitu misalnya mereka panennya, otomatis kondisinya masih campur baur. Disitulah diperlukan proses penyortiran, proses kemudian karantina. Jadi bibit-bibit yang nantinya dia kurang sempurna tuanya, atau dia masih agak muda tapi sudah layu pohonnya dan mati, itu nanti ketika diambil, dipetik dan dikumpulkan seperti ini, dia lama-lama akan berjamur teman-teman. Dia berjamur kemudian jadi empuk gitu ya. Dia kalau dipegang gini empuk kayak jelly gitu ya, kayak jelly, karena memang dia kondisinya belum tua sempurna. Nah, disitulah nanti terjadi proses seleksi ya, seleksi alam, mana bibit katak yang sempurna, mana bibit katak yang belum sempurna, mana bibit katak yang tua sempurna, mana yang masih tua, setengah tua, atau bahkan muda tapi terpetik atau kepetik ya istilahnya. Bisa jadi yang kayak gitu, namanya barang nggak cuma 1000 atau 10-20 biji atau ratusan biji, tapi ini kan sudah ribuan bahkan jutaan, teman-teman, jutaan biji. Jadi akhirnya di situ nanti akan terlihat mana bibit yang sudah maksimal kering dan dormanya, mana bibit yang nggak bagus. Nah, ketika teman-teman nanti yang ingin bercocok tanam porang di tahun ini, di musim ini, ketika belinya nanti sudah di bulan-bulan yang aman, dari bibit-bibit yang proses karantinanya sudah bagus, nah di situ nanti akan mengurangi risiko kegagalan ya, akan mengurangi risiko kegagalan. Nah, kayak gini kan juga enggak benar ini. Di risiko kegagalan akan bisa diminimalisirkan sehingga nanti teman-teman tidak kaget atau tidak kapok lah istilahnya dalam bercocok tanam porang. Ini sengaja ya teman-teman, yang di lokasi ini beda yang di lokasi penyotokan kami yang di sebelah sana yang di bawah pohon pepaya. Sengaja kami pisah di sini ini 100 kg ya. Jadi nanti untuk pembelajaran bersama teman-teman, ini katak yang kami pisah di sini ini ada 100 kg. Kemarin sudah kami timbang dan kami sendirikan. Nanti untuk jadi bahan pembelajaran bersama, kira-kira nanti sampai mendekati masa tanam tiba, ini nanti akan susut menjadi berapa kilo ya, dari 100 kg. Jadi teman-teman nanti juga bisa ikut berbagi cerita ini ke teman-teman yang lainnya juga, petani baru maupun calon petani ya, sehingga nanti teman-teman bisa berhitung, bisa berkalkulasi kira-kira kalau beli bibit di bulan-bulan seperti ini, bulan 3, bulan 4, mungkin harganya masih murah. Trennya saat ini kan harga masih di kisaran di antara 250, 260. Beda tahun kemarin. Tahun kemarin tuh di bulan Maret kayak gini tuh harga masih di 80, 90, 100, tapi di bulan-bulan 3 di tahun ini sudah mendekati 250, 260 teman-teman. Di cukup tinggi ya. Cuma ya itu masih lebih murah dibanding nanti kalau belinya di musim tanam tiba. Nah, sedikit kelebihan dan kekurangannya ketika kita beli bibit katak itu di bulan-bulan 3, ini kelebihannya kita bisa dapat harga murah ya. Kita bisa dapat harga yang murah. Cuma resikonya apa? Kalau kita tidak pinter-pinter untuk
mengkarantina, kita tidak pintar-pintar untuk menyimpannya, menyetoknya dengan teknik yang benar, cara yang benar, terus kemudian kebetulan kita misalnya dapat bibit porangnya dari hasil panen, misalnya petani yang nggak bagus, resikonya ya nanti penyusutannya banyak. Penyusutan yang pertama yaitu penyusutan karena ini masih basah ya, panen seger istilahnya, masih dorman baru, kemudian itu susutnya masih banyak. Kemudian kerugian yang kedua, susutnya dari kualitas katak yang masih belum bisa dipastikan dia itu nanti sempurna hasilnya 100%. Pasti ada yang busuk, ada yang berjamur. Contoh-contoh yang berjamur ya istilahnya, dia gembus gitu, empuk gitu teman-teman. Nah, itu dari bibit katak yang nggak bagus. Nah itu nanti penyusutannya akan lebih banyak ketika beli di bulan ini. Tapi kalau belinya nanti bulan-bulan 5, 6, 7 itu peluang untuk yang rusak lebih kecil persentasenya, tapi konsekuensinya harganya jadi lebih mahal ya, jadi lebih mahal. Bisa jadi nanti di bulan-bulan 8 di tahun ini mungkin harga bisa tembus sampai di atas 400, di atas 500 pastinya. Karena tahun kemarin aja itu harga katak porang di bulan-bulan 8, 9 itu sudah tembus di 350 sampai 400, bahkan bulan September, Oktober itu tembus di 425 sampai 450. Otomatis di tahun ini nanti harga akan tembus lebih mahal lagi, bisa di atas 500. Jadi teman-teman semuanya, calon petani, pemula maupun yang sudah bercocok tanam di musim kemarin ya, musim sekarang ini, di tahun ini mungkin yang ingin melebarkan lagi lahannya, ingin memperluas lahannya untuk bercocok tanam lebih luas lagi, bijak-bijaklah ya, pandai-pandailah untuk memilih waktu yang tepat dan cara yang tepat dalam membeli bibit maupun merawat bibit katak porang maupun dari umbi porang. Oke teman-teman, ini nanti insya Allah setiap 1 bulan sekali, mungkin khusus yang 100 kilo ini akan kita update bagaimana perkembangannya, kondisinya, berapa banyak yang susut, berapa banyak yang rusak, kemudian susutnya berapa kilogram dari kadar airnya. Ini akan kita update, kita infokan ke teman-teman semuanya. Nanti kalau teman-teman yang ingin membutuhkan bibit baik katak maupun umbi, mungkin barangkali ada yang belum punya channel, belum punya link, atau mungkin bingung ingin mencari bibit seperti apa, insya Allah kami bisa bantu untuk ya menyambungkan lah, bisa dari hasil panen petani-petani yang terpercaya, atau bisa dari kenalan teman-teman kita yang ada di Madiun sana atau di tempat lain yang bagus-bagus, atau bisa juga nanti yang ingin hasil dari kebun kami pun nggak ada masalah, di mana-mana yang terbaik. Intinya teman-teman bisa dapat kualitas yang terbaik, dapat kesempatan untuk bercocok tanam di tahun ini. Yang penting intinya mulai ya teman-teman, mulailah ya, mulai ya, kuncinya mulai. Jadi tidak harus skala besar, skala kecil dulu nggak masalah ya teman-teman, skala kecil nggak masalah, mungkin nanti berapa ratus atau berapa ribu biji nggak masalah, nggak harus langsung berhektar-hektar. Yang penting kuncinya adalah mulai. Kita mulai, insya Allah dengan mulai itu nanti dengan cara yang benar dan dengan cara yang tepat, kita bisa menghindari ya kegagalan ya, meminimalisir kegagalan, sehingga nanti dari tahun ke tahun, dari musim ke musim, hasil yang kita peroleh bisa maksimal. Oke teman-teman, sementara sampai di sini dulu cerita dan bagi-bagi pengalaman video kali ini dari kami keluarga Exmut. Semoga bisa memberikan manfaat, bisa memberikan tambahan wawasan dan ilmu tentunya untuk kami juga sendiri. Salam sukses dan sehat selalu dari kami keluarga Exmut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.